Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ade Rizky Fajar dari mahasiswa UMB Universitas Mercubuana. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar 2 dari mata kuliah korosi untuk dosen Bapak Bakri Rio Rahayu. Jurnal yang saya ambil kali ini ialah membahas tentang analisis laju korosi pada baja karbon dengan menggunakan air laut dan H2SO4. Latar belakang dari pengambilan jurnal korosi tersebut ialah korosi adalah salah satu proses perusakan material khususnya logam. Akibat terjadinya reaksi logam tersebut dengan lingkungan di sekitarnya, oleh karena itu bahan-bahan yang terbuat dari logam atau paduannya dapat mengalami kerusakan akibat terserang korosi. Dengan demikian, korosi harus dicegah atau dikendalikan lajunya. Akibat kerusakan yang ditimbulkan korosi tersebut, maka dapat diperkirakan secara kasar bahwa biaya penanggulangan korosi mencapai 1,5% dari Jurnal Korosi dan Material Indokor 2000. Maka dapat dibayangkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangan korosi tersebut. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut ialah untuk mengetahui data dan laju korosi pada baja karbon dan paduan tembaga dengan fluida yang berbeda. Batasan masalahnya ialah penelitian ini difokuskan terhadap laju korosi yang terjadi pada material baja, karbon, dan paduan tembaga. Tinjauan pustaka. Korosi didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari logam berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif atau anoda, sementara bagian yang lain disebut sebagai kutub positif atau elektroda atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Jenis-jenis korosi ialah 1. Pitting corrosion. Pitting corrosion adalah pengkaratan yang terpusat pada satu titik dengan kedalaman tertentu. Umumnya berbentuk lubang-lubang kecil pada permukaan dan umumnya sukar terdeteksi atau sulit terdeteksi dengan visual inspection. Korosi ini sangat berbahaya karena lubang-lubang kecil tersebut dapat mengakibatkan timbulnya konsentrasi tegangan yang dapat berakibat pada kegagalan pipa. Korosi yang kedua, korosi erosi, ialah korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara 1. Pilih bahan yang homogen. Kedua, diberi coating dari zat agresif. Ketiga, diberikan inhibitor. Keempat, hindari aliran fluida yang terlalu deras. Poin ketiga ialah korosi seragam. Korosi seragam merupakan bentuk kerusakan akibat terjadinya pengurangan ketebalan atau thickness secara seragam pada permukaan logam. Korosi ini umumnya terjadi pada material pipa. Yang keempat ialah intergranular corrosion. Ialah merupakan korosi yang berkaitan erat dengan aspek metalurgi material. Korosi ini menyerang pada batas butir atau bagian yang bersebelahan dengan butir material. Pada butir material sendiri biasanya hanya sedikit terserang korosi. Korosi arus liar. Korosi arus liar ini adalah
Korosi yang disebabkan oleh adanya arus konvensional yang mengalir dalam arah berlawanan dengan aliran elektron. Besarnya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus dari luar. Laju korosi pada umumnya dapat diukur dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kehilangan berat dan metode elektrokimia. Metode kehilangan berat adalah menghitung kehilangan berat yang terjadi setelah beberapa waktu pencelupan. Pada penelitian ini digunakan metode kehilangan berat di mana dilakukan perhitungan selisih antara berat awal dan berat akhir. Satuan laju korosi untuk yang pertama, pengurangan berat ialah gram atau miligram. Yang kedua, berat atau satuan luas permukaan logam, miligram per milimeter persegi. Berat per luas waktu, miligram per desimeter kuadrat hari atau MDD. Yang keempat, dalam penetrasi per waktu, inch per year. Ekspresi satuan mil per years biasa dihitung dengan rumus MPY sama dengan 534 W per DAT, di mana W sama dengan berat yang hilang, D sama dengan density atau massa jenis benda uji korosi, A ialah luas permukaan, T sama dengan waktu atau hours. Bab 3, metode penelitian. Tahapan pengujian. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian uji laju korosi, antara lain penyediaan material uji. Yang kedua, pengadaan bahan dan peralatan. Penyediaan material uji ialah tahapan awal yang harus dilakukan dalam pengujian korosi. Untuk mendapatkan bahan uji, material yang akan digunakan berupa material baja karbon dan paduan tembaga yang dibeli di toko material dan dibagi dengan ukuran panjang 150 mm, lebar 30 mm, tinggi 3 mm. Di bawah ini adalah foto dari meja yang telah dibuat tersebut. Yang kedua ialah pengadaan bahan dan peralatan. Dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Mesin Fakultas Unsrat Teknik, untuk material baja karbon dan paduan tembaga perlu adanya bahan dan peralatan yang mendukung kelancaran suatu rangkaian percobaan yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahannya itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Dalam penelitian ini asam sulfat digunakan sebagai media untuk mengkorosikan material baja karbon dan paduan tembaga pada saat pencelupan yang akan ditampung pada akuarium kaca. Kedua, air laut merupakan media fluida yang digunakan untuk mengkorosikan material baja karbon dan paduan tembaga. Sama seperti asam sulfat, air laut ditampung pada akuarium kaca. Yang ketiga, baja karbon. Baja karbon dengan ukuran panjang 150 mm dan lebar 30 mm disediakan sebanyak 8 buah, 4 buah untuk air laut dan 4 buah untuk asam sulfat. Paduan tembaga yang keempat. Paduan tembaga dengan ukuran panjang 150 mm dan lebar 30 mm disediakan sebanyak 4 buah, yang 4 itu untuk air laut dan 4-nya untuk asam sulfat. Peralatan yang dipersiapkan ialah 4 buah akuarium kaca yang berfungsi untuk menampung fluida, karena fluida berfungsi sebagai media yang dikondisikan sesuai dengan lingkungan pemakai produk. Fluida yang dimaksud ialah asam sulfat dan air laut. Yang kedua, pompa akuarium. Ini berfungsi sebagai alat yang mensirkulasikan fluida yang ditampung pada akuarium. Jenis pompa akuarium yang digunakan ialah Amara Aquarium. Yang ketiga ialah alat ukur. Yang pertama, jangka sorong, timbangan digital, gelas ukur, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Bab 4, mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil pengamatan untuk material baja karbon dan paduan tembaga pada fluida air laut dan asam sulfat, diperoleh data dan laju korosi pada baja karbon dan paduan tembaga dengan fluida yang berbeda. Tabel 4.1 menjelaskan tentang hasil pengamatan untuk air laut pada paduan tembaga dari baja karbon dengan waktu 1 jam. Untuk paduan tembaga
dengan waktu yang hampir 1 jam ialah yang pertama itu 78,85 mg untuk baja karbon ialah 112,00. Dari tabel pengamatan di atas diperoleh grafik kehilangan berat terhadap waktu untuk baja karbon dan paduan tembaga pada fluida air laut dengan waktu 1 jam. Kondisikan sebagai di gambar 41 ini menjelaskan tentang grafik tentang hubungan kehilangan berat paduan tembaga untuk air laut dengan waktu 1 jam. Selanjutnya, gambar 43 menjelaskan tentang grafik hubungan kehilangan berat material baja karbon untuk air laut dengan waktu 1 jam. Tabel 4.2 menjelaskan tentang hasil pengamatan untuk asam sulfat pada baja karbon dan paduan tembaga dengan waktu 1 jam. Grafik 4.3 menjelaskan tentang hubungan kehilangan berat terhadap waktu untuk paduan tembaga pada fluida asam sulfat dengan waktu 1 jam. Grafik selanjutnya ialah grafik yang menunjukkan tentang hubungan kehilangan berat terhadap waktu untuk baja karbon pada fluida asam sulfat. Laju korosi pada karbon dan paduan tembaga dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk material uji baja karbon dan paduan tembaga pada fluida air laut dan asam sulfat dapat diketahui data laju korosi material baja karbon dan paduan tembaga pada air laut dan asam sulfat. Rumusnya ialah seperti berikut: MPY sama dengan 534 dikali W per DAT, yang hasilnya ialah 0,039 mils per tahun. Pembahasan. Untuk pembahasan hasil pengamatan laju korosi baja karbon dan paduan tembaga pada larutan air laut dan asam sulfat dengan waktu selama 1 jam berdasarkan data pengamatan dan hasil perhitungan laju korosi. Untuk material baja karbon pada air laut didapat nilai rata-rata untuk 1 jam pertama adalah 0,105 mils per tahun. Pada 1 jam kedua dan ketiga ialah 0,206 mils per tahun dan 0,054 mils per tahun. Paduan tembaga pada larutan air laut untuk 1 jam pertama dan kedua masih tetap sama dan belum ada pengurangan pada material uji. Dan nilai rata-ratanya adalah 0 mils per tahun. Kemudian pada 1 jam ketiga nilai rata-ratanya adalah 0,016 mils per tahun, sedangkan data pengamatan dan hasil perhitungan laju korosi material baja karbon pada larutan asam sulfat didapat nilai rata-rata untuk 1 jam pertama ialah 0,162 mils per tahun, 1 jam kedua ialah 0,088 mils per tahun, dan 1 jam ketiga ialah 0,068 mils per tahun. Untuk paduan tembaga pada larutan asam sulfat nilai rata-ratanya ialah 0,028 mils per tahun pada 1 jam pertama, kemudian pada 1 jam kedua dan ketiga ialah 0,319 mils per tahun dan 0,079 mils per tahun. Pembahasan hasil pengamatan laju korosi baja karbon dan paduan tembaga pada larutan air laut dan asam sulfat dengan waktu 3 jam. Berbeda dengan hasil pengamatan laju korosi dengan waktu 1 jam, pengamatan laju korosi pada air laut dengan waktu 3 jam pada material uji baja karbon sangat terlihat sekali kehilangan berat pada material uji. Nilai rata-rata laju korosi baja karbon pada air laut untuk waktu 3 jam pertama ialah 1,350 mils per tahun, sedangkan nilai rata-rata pada 3 jam kedua dan ketiga adalah 0,330 mils per tahun dan 0,124 mils per tahun. Pada paduan tembaga nilai rata-rata adalah 0,015 mils per tahun pada 3 jam pertama. Berikut pada 3 jam kedua ialah 0,031 mils per tahun dan 3 jam ketiga ialah 0,036 mils per tahun. Sedangkan data pengamatan dan hasil perhitungan laju korosi baja karbon pada H2SO4 dengan waktu 3 jam pertama ialah 1,400 mils per tahun, kemudian dengan waktu 3 jam kedua ialah 0,348 mils per tahun, dan dengan waktu 3 jam ketiga ialah 0,402 mils per tahun.
Pada paduan tembaga, nilai rata-rata laju korosi dengan waktu 3 jam pertama pada larutan asam sulfat ialah 1306 mil per tahun, sedangkan untuk 3 jam kedua dan ketiga nilai rata-rata ialah 0,290 mil per tahun dan 0,256 mil per tahun. Yang keempat ialah hasil korosi. Dari hasil pengamatan terjadinya korosi pada baja karbon dan paduan tembaga dalam lingkungan larutan air laut dan asam sulfat dapat dilihat pada gambar hasil korosi baja karbon dan paduan tembaga dalam lingkungan larutan air laut dan asam sulfat. Gambar 4.10 menunjukkan bahwa hasil korosi pada paduan tembaga akibat asam sulfat warnanya itu agak kecoklatan, sedangkan yang gambar 4.9 menunjukkan hasil korosi pada baja karbon akibat asam sulfat. Untuk gambar 4.11 menunjukkan hasil korosi pada baja karbon akibat air laut. Warnanya lebih keruh atau lebih parah. Untuk gambar 4.12 ialah hasil korosi pada paduan tembaga akibat air laut. Selanjutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan aluminium tembaga di dalam larutan air laut dan asam sulfat terjadi secara merata atau uniform. Yang kedua, kehilangan berat akibat korosi yang terjadi pada material baja karbon dan paduan tembaga aluminium berhubungan erat dengan waktu. Dengan kata lain, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar pula kehilangan berat yang terjadi. Yang ketiga, semakin meningkatnya waktu pencelupan, semakin besar laju korosi baja karbon dan paduan tembaga. Laju korosi baja karbon rata-rata per tahun pada larutan asam sulfat dengan waktu 1 jam ialah 0,0162 mil per tahun. Pada larutan air laut, laju korosi baja karbon dengan waktu 1 jam nilai rata-rata 0,105 mil per tahun. Untuk material paduan tembaga aluminium, laju korosi rata-rata yang terjadi 1 jam pada larutan asam sulfat dan larutan air laut adalah 0,162 mil per tahun dan 0 mil per tahun. Sedangkan pencelupan material baja karbon dengan waktu 3 jam pada larutan air laut dan asam sulfat, laju korosi rata-rata adalah 1,350 mil per tahun. 1.400 mil per tahun pencelupan untuk material paduan tembaga aluminium dengan waktu 3 jam pada larutan air laut dan asam sulfat, laju korosi rata-rata adalah 0,015 mil per tahun dan 1,306 mil per tahun. Berikut adalah daftar pustakanya dan link jurnal yang diambil untuk materi tugas besar kali ini. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.